Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asra Deningsih dari kelas 1B Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 yang berjudul Ergonomi di K3. Nah, apa sih itu ergonomi? Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Apa itu ergonomi? Berasal dari kata Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Ergonomi, kesesuaian sebuah desain atau produk dengan manusia secara fisiologis, psikologis, antropometri, dan biomekanik. Ergonomi, ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen-elemen pada suatu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Fit the job to the human. Apa sih pentingnya ergonomi? Dari pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan mengakibatkan ketidaknyamanan, biaya tinggi, kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, dan performansi turun yang berakibat pada penurunan efisiensi kerja. Ergonomi adalah suatu keharusan. Seperti kita lihat pada diagram berikut, ergonomi adalah penyebab terbesar kecelakaan atau penyakit kerja. Selanjutnya, tujuan ergonomi. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Nah, berikut adalah komponen-komponen ergonomi. Yang pertama, komponen antara manusia dan alat kerja, atau HM. Yang kedua, interaksi antara manusia dan lingkungan kerja, atau HE. Yang ketiga, interaksi antara alat kerja dan manusia atau MH. Yang keempat, interaksi antara alat kerja dan lingkungan kerja atau ME. Yang kelima, interaksi antara lingkungan kerja dan manusia atau EH. Dan yang terakhir, yang keenam, interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja atau EM. Work capacity atau kemampuan kerja ditentukan oleh yang pertama, personal capacity meliputi usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama dan kepercayaan, status kesehatan, kesegaran tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, physiological capacity meliputi kemampuan dan daya tahan kardiovaskuler, syaraf otot, panca indera, dan sebagainya. Yang ketiga, physiological capacity berhubungan dengan kemampuan mental, waktu reaksi, kemampuan adaptasi, stabilitas emosi, dan sebagainya. Yang terakhir, biomechanical capacity berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon dan jalinan tulang. Selanjutnya, task demands atau tuntutan tugas. Tergantung pada yang pertama, task and material characteristic. Ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe, kecepatan, dan irama kerja. Yang kedua, organization characteristic, berhubungan dengan jam kerja dan jam istirahat, kerja malam dan bergilir, cuti dan libur, manajemen, dan sebagainya. Yang ketiga, environmental characteristic, berkaitan dengan manusia teman setugas, suhu dan kelembaban, bising dan getaran, penerangan, sosio budaya, norma, adat dan kebiasaan, bahan-bahan pencemar, dan sebagainya. Performance atau performansi sangat tergantung kepada rasio dari besarnya tuntutan tugas dengan besarnya kemampuan yang bersangkutan. Yang pertama, bila rasio tuntutan tugas lebih besar daripada kemampuan seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan akhir berupa ketidaknyamanan, overstress, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa sakit, penyakit, dan tidak produktif. Yang kedua, bila tuntutan tugas lebih rendah daripada kemampuan seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan akhir berupa under stress, kebosanan, kejenuhan, kelesuhan, sakit, dan tidak produktif. Yang ketiga, agar penampilan menjadi optimal, maka perlu adanya keseimbangan dinamis antara tuntutan tugas dengan kemampuan yang dimiliki,
sehingga tercapai kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif. Nah, yang terakhir adalah prinsip dasar ergonomi, tujuan desain kerja atau work design. Yang pertama, untuk memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ergonomi tingkat 3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.